Selamat siang, Mas Sun. Apa kabar hari ini? Baik. Diberkati Tuhan? Amin. Ya, kita kembali ke kita punya channel di mana? Amazon paling mantap di antara semua kelas. Semangat. Oke. Dua buah muatan berinteraksi. Yang tolak menolak, muatan yang apa? Muatan apa yang tolak menolak? Yang sejenis. Positif, positif. Negatif, negatif. Kalau berlawanan jenis? Positif, negatif atau tidak sejenis, tarik menarik, ya. Ya, yang berlawanan jenis tarik menarik. Oke, anggaplah ini berlawanan jenis sehingga terjadi tarik menarik dengan ini adalah Q1, kemudian ini Q2. Jadi di sini adalah F12, ini adalah F21. Sama enggak? Sama ya? Nah, sekarang rumusnya apa? Ada yang ingat? K Q1 Q2 dibagi R12 pangkat 2. Ingat ya, nilainya K berapa? Belajar apa itu? Sibuk sekali dua orang. Belajar apa? Buku apa itu? Coba angkat. Angkat bukunya. Diangkat bukunya. Loh, susahnya angkat buku. Nih. Bawa sini itu buku. Ya, bawa sini. Ya, bawa sini. Simpan dulu. Ya. Taruh saja. Ya, biar fisika. Kamu mengabaikan ibu masalahnya. Kamu gantiin ibu deh menjelaskan. Ya, oke ya. Ya, K sama dengan apa? Sama dengan apa? 9 kali 10 pangkat 9. Satuannya apa? Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian, ya, yang beri 9 kali 10 pangkat 9. Ya, 9 kali 10 pangkat 9, bukan minus 9 ya. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, itu tetapan dari kolom ya. Oke, nah sekarang misalnya nih, ada 3 buah muatan. Ya, muatan ini adalah Q1, lalu di sini adalah Q2, kemudian di sini Q3. Lalu muatan di sini bermuatan positif, ini kemudian positif, yang ini adalah negatif. Ya. Maka antara muatan 1 dan 3 terjadi apa? Tarik menarik. Oke. Kita sebut ini apa? Yang di atas F1 3, lalu yang di sini F3 1. Kemudian antara muatan 3 dengan muatan kedua tarik menarik. Oke. Berarti di sini adalah F3 2, ini F2 3. Lalu antara muatan 2 dengan muatan 1 tolak menolak. Oke, tolak menolak ya. Yang di sini berarti F1 2, lalu ini adalah F2 1. Oke, Ibu akan bikin garis bantu ya. Garis bantu yang menghubungkan ini, kemudian ini, dan ini. Ya, jadi misalnya sudut di sini kita sebut dengan alfa 1 ya. Atau theta 1 ya bolehlah. Theta ya, kita pakai theta 1 aja.
theta 1. Kemudian sudut ini Ibu sebut dengan theta 2. Yang di sini Ibu sebut dengan alfa 2, kemudian yang ini Ibu sebut dengan alfa 1. Anggaplah bahwa Q1 sama dengan 2 mikrokolom. Q2-nya mau berapa? 1 mikrokolom. Q3 berapa? 4 ya. 4 mikrokolom. Kemudian jarak muatan pertama dengan muatan kedua di sini adalah 3 cm. Lalu ini adalah 4 cm. Berarti R1 3 sama dengan berapa? 4 ya, 4 cm. Lalu R2 3 berapa? 3 cm. Kalau begitu R1 2 berapa? 5. Dapat dari mana coba? Pitagoras. Oke ya. Nah, kalian diminta mencari berapakah besarnya F1, berapa besarnya F2, berapa besarnya F3. Apa yang harus kita lakukan dulu? Ini kan membentuk sudut nih. Yang di F1 ini ada F ke sini dengan F ke sini. Ini sudutnya adalah alfa 1, lalu di sini ada F13, kemudian di sini F12. Ini Q1 ya. Maka F1, kalau ada 2 buah vektor membentuk sudut seperti ini, kita menggunakan rumus apa? Rumus apa? Rumus? A1 vektor. Ada 2 vektor nih. Vektor A, vektor B, membentuk sudut theta. Maka resultan sama dengan apa? Ya gimana caranya? Rumusnya apa? Di matematika juga ada, dipakai persamaan kosinus. Apa? Ingat nggak? Ini kan kita pakai A kuadrat tambah B kuadrat ditambah lo ngawur, nggak ada huruf C lo ya. 2AB dikalikan cos theta. Jangan lupa ini ya. Nah, sekarang analog dengan ini. Ini kan sama aja resultannya ya. Berarti ini jadi F12 pangkat 2 ditambah F13 pangkat 2 ditambah 2 F12 F13 cos apa? No, bukan theta, tapi alfa 1. Nah, kemudian untuk cari F2. Ini sama nih. Ya, berarti akar dari F21 pangkat 2 tambah F23 pangkat 2 ditambah 2 F21 F23 cos alfa 2. Lalu untuk cari F3, sudutnya 90 derajat. Cos 90 derajat berapa Ivana? Ya, main kuku. Cos 90 derajat berapa? Loh, jangan tanya. Dari mana kamu tahu? Ayo. Nah, sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti rumusnya jadi apa Ivana? Di sini. Lukun 0 itu. Makanya memperhatikan. Ya jadi apa? F21 31 ya. 32 dengan 31. 31 pangkat 2 F 32 pangkat 2 ya. Kenapa? Karena cos 90 derajat sama dengan 0 ya. Berarti kan 2 F31 F32 itu sama dengan 0 juga ya. Karena cosnya 0 ya. Karena cosnya nilai dari cos 90 itu sama dengan 0. Oke? Seperti itu. Pertanyaannya, gimana cara cari nilai daripada cos alfa 2 dengan cos alfa 1? Ini ada cosnya nih, lupa. Ini ada cosnya nih. Ada yang komplain ya. Cos alfa 1. Bagaimana caranya cari? Ibu gambarkan lagi di sini. Segitiganya. Ini segitiga. Seperti ini. Lalu seperti ini. Ibu kasih panjang ya. Kasih panjang. Oke. Di sini tadi theta 1. Yang ini alfa 1. Lalu di sini adalah
theta 2. Yang di sini adalah alfa 2 ya. Ini adalah 4 berapa senti tadi? 4 senti ya. Ini 3 senti ya. Ini tegak lurus di sini. Lalu ini berapa? 5 cm. Oke. Ya keluar aja. Mau minta izin, enggak apa-apa, pergi aja. Ya, oke. Nah sekarang apa hubungan antara alfa 1 dan theta 1? Alfa 1 dan theta 1 hubungannya apa? Loh kok tolak menolak? Loh kok sejajar? Dibatasi oleh garis apa? Garis lurus. Terus kalau dibatasi oleh garis lurus bagaimana? Jumlahnya 180 derajat. Oke, berarti alfa 1 ditambah dengan theta 1 sama dengan 180 derajat. Yang dicari kan alfa 1. Yang pasti keluar aja nggak apa-apa. Nanti kan bisa tonton rekamannya. Alfa 1 sama dengan berapa? 180 derajat dikurangi dengan theta 1. Ini ada di kuadran berapa? 180 dikurangi theta. Kuadran? Ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. 180 ada di sini, dikurangi theta berarti kuadran 2. Kuadran 2, nilai daripada cos itu negatif atau positif? Negatif. Jadi kalau ditulis di sini cos alfa 1, maka ini sama saja dengan cos dari 180 derajat dikurangi dengan theta 1. Berarti sama dengan minus cos theta 1. Ya, bukan cos min theta. Min cos theta 1. Demikian juga untuk alfa 2. Alfa 2 ditambah dengan theta 2 sama dengan berapa? Lurus juga kan? 180 derajat. Jadi alfa 2 sama dengan berapa? 180 derajat dikurangi dengan theta 2. Maka cos daripada alfa 2 sama dengan cos dari 180 derajat dikurangi dengan theta 2. Kuadran 1 atau 2? 2. Negatif atau positif? Nilai cos. Negatif. Maka ini sama dengan minus cos theta 2. Nah, cos theta 1. Ini theta 1 ini. Ya. Theta 1 itu ini. Ada di sini nih. Ini theta 1. Siku-siku di sini. Yang berfungsi sebagai sisi miring yang mana? 5, 3, atau 4? 5. Berarti ini sisi miring. Yang berfungsi, kalau cos sami atau demi atau desa? Sami. Yang berfungsi sebagai sisi samping siapa? 4. Berarti ini sisi samping. Sami. Berarti cos theta 1 sama dengan 4/5. Kalau min cos theta 1 berarti sama dengan minus 4/5. Jadi kamu udah dapat nih cos alfa 1-nya. Nah, sekarang theta 2-nya itu adalah ini. Sisi miringnya dari theta 2 siapa? 5 kan, tetap kan? Sisi miring kan? Sampingnya siapa? 3. Diego, di sini ya. Oke, ini 3 adalah sisi samping. Cos sami atau demi atau apa? Sami ya. Samping dibagi miring. Berarti berapa? 3 dibagi 5. Maka cos theta 2 ya, ini sama dengan 3/5, maka ini minus 3/5. Berarti nilai dari cos alfa 2 udah dapat ya. Nah, sudah dapat, berarti nggak ada masalah dong. Masalahnya berikutnya, kalian tinggal mencari apa? Carilah F12 sama dengan F21. Lalu F13 sama dengan F31. Kemudian F23 sama dengan F32. Nah, kalau F12 sama dengan F21, berarti sama dengan apa di sini? K kali Q1 kali Q2 dibagi dengan R12 pangkat 2 ya. Lalu kalau 1331 K Q1 kali Q3 dibagi R13 ini dipangkatkan 2. Yang di sini berarti K kali Q2 kali Q3 dibagi dengan R23 atau 32 pangkat 2. Nah, kalau ini udah ketemu, maka ya untuk mencari yang lain-lain itu sudah gampang. Cari ini.
Cari F1, F2, F3, dan F1 itu sudah mudah. Tinggal memasukkan angka-angkanya saja. Ya, masukkan angka-angkanya. 10 pangkatnya sekian itu kamu simpan aja di luar, nggak apa-apa. Nah, sekarang mau dihitungkan. Kita hitung salah satunya ya. Tadi Q1 berapa? 2 mikrokolom ya? Ya, 2 ya. Q2 1 ya. R12 berapa? 5 ya. Oke. Nah, Ibu akan hitungkan 1. 2 mikro. Mikro itu berarti 10 pangkat min berapa? Min 6. Berarti 2 kali 10 pangkat min 6 ini dalam kolom. Q2 tadi sama dengan 1 mikrokolom. Berarti sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Lalu R12 sama dengan 5 cm. Sama dengan 5 kali 10 pangkat berapa meter? 10 pangkat min 2 meter. Ya. Berikutnya, untuk cari F12 sama dengan F21, ini sama dengan K, Q1, Q2 dibagi dengan R kuadrat. K tadi berapa? 9, 10 pangkat 9. Satuan jangan lupa, Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Q1 berapa? 2, 10 pangkat minus 6 kolom. Q2? 1, 10 pangkat min 6 kolom. R kuadrat berarti 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Kali lagi aja. 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Ya. Jadi ini kan 9 kali 1 kali 2. Jadi kamu angkanya bulat dulu. 9 kali 1 kali 2. Dibagi dengan 5 kali 5. Kali 10 pangkat 9. Ini minus 6. Minus 6. Lalu min kalau naik jadi apa? Plus ya, berarti tambah 2, tambah 2 gitu. Jangan dia apain dulu, nggak apa-apa. 9 kurang 6, kurang 6, tambah 2, tambah 2. Berapa? Hah? Positif? 1. Positif 1 berarti berapa? 10 kan? Berarti ke sebelah ya, ke sebelah nih. Maka F12 sama dengan 9 kali 1 kali 2 kali 10 ya. Dibagi dengan 5 kali 5 ya. Iya atau iya? Ya. Satuannya sisa apa? Newton. Bisa dicoret nggak 5 dengan 10? Bisa. Coret berapa? 2. Ya, sekarang ini kamu gampang baginya. 2 kali 2? 4. 4 dibagi 5? Atau dikalikan dulu dah. 2 kali 2 kali 2? 36 dibagi dengan 5 Newton sama dengan berapa? 7, bulat kan? Koma berapa? 2 Newton. Seperti itu caranya menghitung ya. Kalau bisa dicoret, coret aja, nggak apa-apa. Jadi jangan dikali semuanya dulu baru dibagi semua gitu ya. Kan ini kamu kalau mau ngali dulu sih nggak ada masalah, 180 bagi 25. Tapi kan lebih menghemat energi nih, 10 dibagi 5 udah dapat dicoret gitu loh ya. Nah, seperti itu. Nanti kamu cari lagi F13 sama dengan F31, kemudian F23 sama dengan F32, kemudian nanti kalian cari berapakah F1, berapakah F2, berapakah F3. Oke, bisa ya? Lanjutkan ya. Apa nak? Itu kan yang tadi disuruh kita cuma dapat alfanya ya. Terus yang mana? Ya. Nah, ya ini kan yang kita pakai alfa. Alfanya ini kan udah diganti. Cos alfa 1 kan sama dengan minus cos theta 1. Langsung sama dengan min 4 per 5. Jadi nanti nilai cosnya ini ya udah langsung diganti. Jadi kalau yang di sini nih cos alfa 1 berarti nanti masuknya adalah minus 4 per 5. Min kali plus minus. Sama di cos alfa 2 kan ketemu min 3 per 5 kan? Sama dengan min cos theta 2 kan? Ini. Makanya fungsinya mencari ini supaya langsung gitu loh. Nah, min 3 per 2. Jadi nanti di cos alfa 2 kamu tinggal ganti minus 3 per 5. Tetapi harus ada sejarahnya ini, kamu cari dulu. Supaya nanti di perhitungan di sini kamu langsung bisa masuk angkanya. Seperti itu. Oke? Iya, karena kan nggak bisa dicari di sini. Kita kan nggak tahu sudutnya berapa. Ini kan ada hubungannya ini dengan ini. Ya, di trigonometri ya. Yang perlu kamu ingat ini Ibu ajarin trigonometrinya dikit nih. Dikasih ingat kembali ya, kasih ingat kembali. Oke. Kuadran ini kuadran berapa? Kuadran ini
Kuadran ini? Kuadran ini? 4. Di kuadran 1, nilai perbandingan trigonometri bagaimana? Negatif positifnya? Semua. Oke. Semua positif. Di kuadran 2, apa yang positif? Hanya sin dengan apa? Kosekan. Positif. Artinya semua negatif. Kemudian di kuadran 3, tan berarti dengan kotangan ya. Ini positif. Berarti yang lain negatif. Lalu di sini adalah cos dengan sekan. Ini positif. Berarti yang lain negatif. Ya. Jadi sindikat tangan kosong atau semua cintako gitu ya. Semua artinya semua kuadran 1 positif. Cintako berarti sin dan kebalikannya. Ta, tangan dan kebalikannya. Ko, kos dan sekan. Itu menghafalkannya supaya mudah. Nah, terus yang perlu kamu ingat, untuk kuadran 1 ini kan boleh ditulis sama dengan 90 derajat ditambah dengan alfa kan? Atau 180 derajat dikurangi alfa. Kuadran 2 itu kan 3, kuadran 3 ini ditambah dengan alfa atau 270 derajat dikurangi alfa. Di kuadran 4 di sini adalah 360 derajat dikurangi dengan alfa atau 270 derajat ditambah dengan alfa. Lalu kalau kuadran 4 bisa di sini adalah 360 derajat ditambah dengan alfa dan alfa sendiri. Nah, untuk yang 90 plus min alfa atau 270 plus min alfa, perbandingan trigonometri semuanya berubah. Berubahnya gimana? Untuk berubahnya, itu sin akan berubah jadi cos atau sebaliknya. Kemudian berikutnya adalah tangan akan berubah jadi kotangan atau sebaliknya. Kemudian sekan akan berubah jadi kosekan atau sebaliknya, kosekan CSE. Kemudian untuk yang 180 derajat plus min alfa dan 360 derajat plus min alfa ini tetap. Tetap apa? Sin ya tetap sin, kos tetap kos, tangan tetap tangan, kotangan tetap kotangan. Seperti itu. Ya, jadi paling gampang kamu gunakan ini yang 180 dengan 360 plus min alfa gitu ya. Kenapa? Itu tetap, jadi nggak perlu mengubah sin kosinusnya, tinggal lihat positif negatifnya itu aja ya. Ini untuk trigonometrinya ya. Oke, nanti kamu kerjakan itu ya. Kemudian satu lagi ada persegi. Oke. Persegi dengan panjang sisi di sini misalnya 4/2 cm gitu ya. 4/2 cm, kemudian ada 4 buah muatan di sini. Muatan pertama, kemudian ada muatan kedua, lalu ada muatan ketiga, lalu ada muatan keempat. Nah, Ibu tambahkan lagi satu muatan di pusat diagonalnya. Di pusat diagonal. Oke, muatannya di sini adalah muatan Q5. Ya, sekarang positif negatifnya. Kalian mau apa? Di sini Q1. Positif negatif? Positif. Positif. Q2? Positif. Yang bawah? Oke, ini? Oke, yang ini? Negatif. Oke, ya. Ya, nggak ada masalah. Oke. Nah, ini ada lagi 2. Yang di sini adalah Q2, ini adalah Q3, ini Q4, berarti ini adalah Q5. Q1 mau berapa? 2 mikrokolom. Q2? 2 mikrokolom. Q3? Jangan, 2 semua. 4 mikrokolom. Q4? 4 mikrokolom. Q5? 1, enak sekali. Sudah 1 mikrokolom. Ya, tugasnya adalah cari F1 sama dengan berapa, F2 sama dengan berapa, F3 sama dengan berapa, F4 sama dengan berapa, F5 sama dengan berapa. Banyak enggak?
Lumayan. Ya, ini nomor absen 1, nomor absen 2, nomor absen 3, nomor absen 4, nomor absen 5. 6 kembali ke 1 lagi, ya. 11 kembali ke 1 lagi, berarti 55 ya. Ya. Kamu banyak absen 1 berarti hanya kerja F1, absen 2 kerja F2, absen 3 kerja F3 dan seterusnya. Oke? Sudah? Ya, perhatikan lagi nih. Untuk itu, ya, kita harus melukis gayanya semuanya. Antara Q1 dan Q2. Tolak menolak, berarti ini adalah F1, 2. Kemudian antara Q1 dengan Q3. Tolak menolak. Ibu kasih ini ya. Ini berarti ya. Yang di sini berarti F berapa? F1, 3. Kemudian antara Q1 dengan Q4. Tolak menolak. Oke. Ini. Berarti di sini adalah F14. Kemudian antara Q1 dengan Q5. Tarik menarik. Berarti dia ke sini. Jadi harus digambar semuanya ya. Ini berbahagialah yang dapat nomor absen 1. Ya, di sini adalah F15. Nah, sekarang ada berapa yang membentuk sudut? Loh, kok banyak? 1, 2 kan? Jadi kita perlu gambarkan lagi nih. Gambarkan lagi di koordinat kartesius. Ya. Loh, supaya lebih gampang nyarinya nanti ya. Ini belum selesai. Tenang. Nah, ini ada F berapa? Yang ke atas ini. Oh, sorry. Pakai yang ada di panahnya. Ya, ini baru di F1 ya. Ya, ini F berapa ini? F14. Ya. Kemudian ada apa lagi di sini? F12. Oke, ini adalah F12. Kemudian yang ke sini ada F berapa? Oke, di sini ada F13. Pakai warna biru aja ya. Lalu yang ke sini F berapa? Oke, di sini adalah F15. Maka yang membentuk sudut itu kan F13 dengan F15. Ini harus diuraikan ke sumbu X dan ke sumbu Y. Ya. Ini diuraikan ke sini, kemudian ini diuraikan ke sini. Maka ini jalannya. Nanti yang di F yang lain kamu gambar sendiri ya. Jadi di sini berarti jadi F15X, kemudian ini jadi F15Y. Ya. Lalu yang F13 ini diuraikan ke sumbu Y. Ya. Ya. Yang ini jadi apa ini? F13Y. Lalu ini jadi F13X ya. Nah, sekarang kalau sudah diuraikan, berarti kalian hanya memperhatikan sumbu X dan sumbu Y. Jadi cari nih Fx ke kanan dikurangi ke kiri. Maka ini akan sama dengan F15X dikurangi dengan F12X dikurangi dengan F13X. Kemudian untuk Fy-nya berarti sama dengan apa? F14 ditambah F13Y dikurangi dengan F15Y. Nah, untuk cari F1-nya, Pitagoras. Akar dari Fx kuadrat ditambah dengan Fy kuadrat. Ya. Kalau cari arahnya, untuk cari tetanya, teta 1 berarti kamu pakai tangan min 1 dari Fy dibagi dengan Fx. Jadi dicari tetanya ya dan arahnya ya. Semuanya dicari seperti itu. Arahnya berapa terhadap sumbu X positifnya.
Cukup satu-satu nomor aja atau mau kerja 5-5-nya? Ya. Ya, seperti itu. Bisa ya dikerjakan ya, menghitungnya kan gampang. Oke? Ya, ini PR ya. Yang ini PR. Kerja di folio. Yang tadi, yang segi 4. Kok yang mana yang tadi? Yang ini ya? Ini kamu kerja di buku catatan. Oke? Sekarang. Satu lagi. Loh ini belum ini. Itu baru basically itu tadi. Ya, sekarang nih. Supaya lebih asik lagi. Loh, semangat. Apa lagi loh? Oke, ya. Perhatikan. Ada 2 buah muatan. Tergantung bebas dengan massa yang sama gitu ya. Di sini ada Q1, ini ada Q2. Kedua muatannya sejenis. Ya, positif dah ikut. Positif dengan positif. Digantung pada sebuah tali yang panjang talinya adalah L. Lalu membentuk sudut di sini adalah theta. Ya. Berarti keduanya ini akan tolak-menolak pada jarak apa ini? Jaraknya adalah R. Nah, sekarang ada gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sistem ini? Tolak-menolak. Oke, ini tolak-menolak. Kita sebut F kolom aja ya. Nggak usah F12 gitu ya. Ini adalah F kolom. Lalu, benda ini memiliki massa M. Berarti ada apa? Gravitasi, good. Ya, di sini Ibu hanya gambarkan satu aja di sini. W sama dengan M dikalikan dengan G. Digantung pada tali. Talinya menegang enggak? Ada gaya apa? T, yaitu gaya tegangan tali. Ya. Gaya tegangan tali yaitu di sini adalah T. Selanjutnya sistem ini dalam keadaan setimbang. Apa artinya dalam keadaan setimbang? Bukan beratnya sama. Ayo ingat kesetimbangan kelas 2. Ya, kelas 2 bagian awal itu masuk di waktu kalian masuk di sebelum masuk ke torsi itu. Ya. Syaratnya kesetimbangan apa? Sigma F X sama dengan 0, setimbang kan? Kemudian sigma F Y sama dengan 0. Kalau sudah masuk di torsi berarti ketambahan sigma torsi sama dengan 0. Ini kan nggak muter. Jadi cukup menggunakan sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0. Ya. Nah, di sini kan ada Mg, berarti ada variabel M ya. Kemudian ada R, lalu ada L, lalu ada T. Tugasnya cari rumusnya T. Rumusnya T. Rumusnya M. Loh, cari. Ya, T-nya ini berarti kita uraikan ke mana? Kemana? Diuraikan kemana? Ke sumbu X dan ke sumbu Y. Iya. Yang ini berarti jadi TX. Yang ini berarti jadi TY. Ya. Ini berarti positif, ini negatif. Ini positif, ini negatif. Jadi sigma Fx-nya nanti sama dengan Tx dikurangi F kolom. Ya. Cari juga Q-nya. Sama dengan berapa? Untuk Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q. Bisa juga cari R-nya. R-nya kan rumusnya gampang sih ya. Untuk cari R. Ya, silahkan dipecahkan ini ya. Oke. Nanti Ibu akan kasih angka nih. Nanti. Ya, tapi tidak sekarang ya.
Jadi itu tugasnya. Nah, sekarang Ibu akan lanjut lagi ke bagian berikutnya. Ke kuat medan. Masih berapa menit, ah? Hah? Mana? Kita sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Sampai jam 12.30. Sekarang baru jam 11. Loh, masih lama. 11.48. Nggak apa-apa, sampai di kuat medan dulu. Masih cukup, masih cukup. Ya. Oke, di kuat medan ini gampang sekali yuk. Lambang dari kuat medan itu adalah E, 11-12 dengan gaya kolom. Yang perlu kamu ingat, kalau bendanya itu bermuatan positif, ya, kalau benda bermuatan positif, maka arah kuat medan itu udah keluar dari muatan. Jadi arah kuat medannya itu keluar ke segala arah. Iya, ini kuat medannya. Jadi kalau misalnya ada titik di sini, maka arah kuat medannya itu kita hubungkan dengan titik pusat daripada muatannya. Misalnya kita menghubungkannya dengan warna ini. Ini titik pusatnya ada di sini. Nah, seperti ini berarti arah kuat medannya ya, arahnya ke sana. Keluar kan? Ya. Sebutlah titiknya adalah titik P. Maka ini adalah EP. Jaraknya ini dari pusat muatan adalah L. Maka rumus E di titik P itu sama dengan K dibagi dengan R pangkat 2. Seperti itu. Ya. Kemudian jika muatannya itu adalah muatan negatif, maka arah kuat medan itu adalah menuju ke muatan. Ya, seperti ini. Misalnya ada titik di sini. Ada titik di sini. Ya, titiknya adalah titik P. Maka arah kuat medannya, ya ini Ibu pakai garis penolong dulu ya. Nah, supaya arahnya benar gitu. Pakai warna blue ya. Ya. Ini berarti E di titik P. Ya. Kita bisa hilangkan yang ini. Ini EP-nya. Nah, E di titik P ya tetap sama. Rumusnya E di titik P sama dengan apa? K per R kuadrat. Ya, Q-nya berarti Q1 gitu ya. Nah, kalau misalnya nih, ada dua buah muatan. Yang satu bermuatan positif, yang satu bermuatan negatif. Lalu di sini ada titik P, kemudian di sini ada titik Q, lalu di sini ada titik R. Ya, ada titik P, ada titik Q, dan ada titik R. Nah, ini semua terletak pada garis lurus. Maka, untuk E1 di titik P, keluar atau masuk? Keluar. Berarti dari titik P, arahnya keluar. Berarti di sini adalah E1, karena ini adalah muatannya Q1. Ini adalah Q2. Lalu untuk E2 di titik P, keluar atau masuk? Masuk, menuju ke muatan ini. Ya, Ibu pakai ini. Berarti menuju ke E2, Q2. Maka ini adalah E2. Di titik Q. Sekarang, di titik Q. E1-nya ke kanan atau ke kiri? Ke kanan, keluar dari muatan. Ya, perhatikan ini ya, ini E1. E2-nya ke kanan atau ke kiri? Dari titik menuju ke muatan. Jangan asal ya, di sini berarti E2. Untuk di titik R. E1-nya ke kiri atau ke kanan? Dari muatan ini keluar sampai di titik R kemana? Ke kanan, ya. Berarti di sini adalah E1. Oke. Terhadap Q2, negatif kan menuju muatan, berarti dari titik R menuju ke muatan.
maka arahnya menuju ke, ya, di sini adalah E2. Kalau begitu, E di titik P sama dengan apa? Ke kanan dan ke kiri. E2 dikurangi E1. E di titik Q? Atau jangan Q deh, ini ganti ya. Apa K ya? Atau L? L lah ya. E di titik L gimana? E di titik L sama dengan E2 ditambah E1. Lalu E di titik R? E1 dikurangi dengan E2. Caranya seperti itu. Kurang. Mana? Oh, sorry. EP ini dikurang, yo. Kenapa bisa turun di situ? Iya, dikurang. Oke. Kanan kurang kiri ya. Oke, thank you ya. Kanan dikurang kiri. Kan ini segaris ini, segaris berlawanan arah. Nanti lain cerita lagi kalau misalnya Q1-nya ada di sini, lalu Q2-nya ada di sini, kemudian titiknya ada di sini. Titiknya ada di sini. Ya, ini bermuatan positif, ini bermuatan negatif. Berarti E1 kemana nih? Sini kan? E2 kemana? Menuju ke muatan kan? Negatif kan? Ya, berarti ini ke sini. Ya, kemuatannya. Loh, ini sudah membentuk apa? Membentuk sudut kaki. Yang di sini adalah E2, ini adalah Q2. Kemudian ini adalah Q1, lalu di sini adalah E1. Sudutnya di sini adalah theta. Berarti EP sama dengan apa ini? Akar dari E1 kuadrat tambah E2 kuadrat ditambah 2E1 E2 dikalikan cos theta. Menggunakan rumus vektor lagi. Ya, seperti itu. Aduh, apa nah? Jadi misalnya aja nih, Ibu kasih angka nih. Tunggu dulu ya. Ibu kasih angka 6 cm. Kemudian yang ini jarak titiknya adalah 6 kan hubungannya dengan 8 ya, supaya gampang ya. Loh iya, jadi Pitagoras gitu loh. 8 cm, berarti ini ke sini berapa? 10 kan, gampang kan. Q1-nya misalnya 2 mikrokolom. Q2-nya sama dengan 4 mikrokolom ya. Ya. Nah, untuk yang ini tanda min plusnya nggak perlu dikasih masuk. Tidak perlu dimasukkan, ya. Oke. Sampai di sini dulu. Sekarang untuk PR-nya yang mana tadi yang mau difoto? Ya nggak apa-apa sih. Ya, oke. Klik aja. Oke, foto Mi, cepat. Tunggu. Ya. Sebentar, Ibu pause dulu.